Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Rismawati Dharma, bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Umum Andi Makassau sebagai dokter spesialis anak. Stunting adalah suatu kondisi di mana panjang badan atau tinggi badan seorang anak di bawah -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan diakibatkan oleh gangguan nutrisi yang kronis oleh karena asupan nutrisi yang tidak optimal selama 1000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam masa kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Indikator seorang anak dikategorikan stunting apabila kita melihat berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Penyebab stunting yang pertama adalah kurang asupan makanan yang tidak adekuat. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola asuh anak. Yang ketiga adalah sanitasi yang jelek. Yang keempat adalah faktor infeksi. Dan yang kelima adalah faktor sosial ekonomi, terutama kemiskinan. Dampak bagi anak yang mengalami stunting ada 2. Yang pertama, dampak jangka pendek. Yang kedua, dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek, pertama, terjadi risiko peningkatan kesakitan dan kematian. Yang kedua, ketidakmampuan fungsi kognitif, motorik, dan verbal anak yang kurang optimal. Yang ketiga, terjadi peningkatan biaya pada kesehatan. Dampak jangka panjangnya adalah postur tubuh saat dewasa yang kurang optimal, performa belajar yang kurang optimal, dan kapasitas bekerja yang kurang optimal. Perbedaan gizi buruk dan stunting. Kalau gizi buruk terjadi oleh karena asupan nutrisi yang kurang tapi berlangsung secara singkat. Ditandai dengan anak tampak kurus, massa lemak dan massa otot akan berkurang. Sedangkan stunting disebabkan oleh karena kurangnya asupan nutrisi yang berlangsung secara kronis dan ditandai dengan pertumbuhan yang melambat. Cara mencegah stunting, yang pertama, lakukan pemenuhan nutrisi selama ibu hamil. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan secara berkala. Yang ketiga, imunisasi anak secara lengkap. Yang keempat, pemberian ASI eksklusif pada usia sampai usia 6 bulan. Yang kelima, menjaga sanitasi agar tetap bersih. Dan yang keenam, selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak normal lainnya? Stunting itu merupakan masalah yang sangat rumit dan bersifat irreversible. Artinya, kondisi itu tidak akan bisa diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun. Ini disebabkan oleh karena kurangnya asupan nutrisi yang berlangsung jangka panjang pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Ayo tekan stunting dengan memenuhi kebutuhan asupan nutrisi anak yang optimal sejak dalam masa kandungan, setelah lahir, dan selama masa pertumbuhan. Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh keluarga Indonesia.